Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Budi Kuncoro SD. Bapak mendapat amanah sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Sekaligus juga Bapak mengajar mata pelajaran fisika di kelas 11, MIPA, dan informatika di kelas 10. Pada kegiatan MPLS tahun 2001-2022, Bapak akan memberikan materi tentang pengenalan kurikulum. Untuk itu, marilah kita simak tayangan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, peserta kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 di masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini, Bapak akan memaparkan pengenalan kurikulum 2013, khususnya di sekolah kita SMA PGRI Gelombang. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan terdiri dari struktur kurikulum, peraturan akademik, dan kalender pendidikan. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa kurikulum 2013 itu? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, itulah pengertian dari kurikulum. Struktur kurikulum, khususnya struktur kurikulum di SMA itu meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun, mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, disusun itu berdasarkan SKL atau standar kompetensi lulusan dan kompetensi inti serta kompetensi dasar yang sesuai untuk semua mata pelajaran. Muatan kurikulum SMA PGRI Gelombang itu meliputi kompetensi inti dan sejumlah kompetensi dasar yang dirumuskan dalam mata pelajaran yang keluasaan dan kedalamannya merupakan beban belajar peserta didik. Nah, mata pelajaran beserta alokasi waktu kelas 10, 11, dan 12 untuk tahun 2021-2022 itu mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar menengah. Kita lanjut. Nah, ini adalah struktur kurikulum. Jadi nanti di struktur kurikulum itu ada mata pelajaran wajib, mata pelajaran wajib B, mata pelajaran peminatan MIPA atau matematika dan IPA, kemudian mata pelajaran peminatan IPS, kemudian ada mata pelajaran lintas minat dan kelompok pengembangan diri, itu bimbingan konseling dan TIK. Mata pelajaran wajib A, apa itu mata pelajaran wajib A? Mata pelajaran wajib A itu mata pelajaran umum, program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguat kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat atau Kemendikbud. Nah, mata pelajaran wajib A itu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi 6 mata pelajaran tadi yang Bapak sebutkan tadi itu merupakan mata pelajaran wajib A. Kemudian
Apa itu mata pelajaran wajib B? Mata pelajaran umum kelompok B itu merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat atau Kemendikbud dan dapat dilengkapi dengan muatan lokal. Jadi untuk mata pelajaran wajib ini bisa ditambahkan dengan muatan lokal. Misal muatan lokal untuk di Sumatera Selatan misalnya apa yang menonjol. Itu ya salah satu contohnya. Itu bisa kita masukkan dalam muatan lokal. Nah, mata pelajaran wajib B itu terdiri dari 4 mata pelajaran ya, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan. Kemudian ada mata pelajaran tambahan yaitu muatan lokal, dan untuk mata pelajaran muatan lokal di sekolah kita itu tidak kita laksanakan karena belum adanya sumber daya manusianya atau gurunya yang bisa untuk mengajarkan muatan lokal. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tadi sudah Bapak jabarkan atau Bapak jelaskan, tadi ada mata pelajaran wajib A, wajib B, kemudian ada kelompok peminatan atau mata pelajaran akademik kelompok C. Apa itu? Merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan akademik dalam sekelompok mata pelajaran keilmuan yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat atau Kemendikbud. Nah, di jenjang SMA sebenarnya untuk kelompok peminatan itu terdiri dari peminatan IPA, peminatan IPS, dan kemudian ada peminatan bahasa. Nah, khusus di sekolah kita di SMA PGRI itu hanya membuka 2 peminatan, yaitu peminatan IPA atau MIPA dan peminatan IPS. Nah, untuk peminatan matematika dan IPA atau MIPA itu terdiri dari 4 mata pelajaran: matematika, biologi, fisika, dan kimia. Dan untuk peminatan IPS atau ilmu pengetahuan sosial itu terdiri dari 4 mata pelajaran juga: geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nah, selain mata pelajaran peminatan, kalian juga akan mendapatkan mata pelajaran lintas minat. Nah, apa mata pelajaran lintas minat? Mata pelajaran akademik kelompok T sih, atau ini lintas minat, itu merupakan program kurikuler yang disediakan sekolah untuk mengakomodasi perluasan pilihan minat, bakat, kemampuan akademik peserta didik dengan orientasi penguasaan kelompok pelajaran keilmuan di luar pilihan minatnya. Artinya gini, untuk jurusan MIPA itu bisa mengambil lintas peminatannya IPS. Begitu sebaliknya untuk lintas peminatan untuk peminatan IPS itu bisa mengambil program peminatan IPA. Nah, khusus di sekolah kita sudah menetapkan untuk mapel lintas minat nanti di kelas 10 tahun 2022 maksudnya. Untuk kelas 10 MIPA itu ada 2 mata pelajaran lintas minat. Yang pertama adalah bahasa dan sastra Inggris. Yang kedua mata pelajaran informatika. Jadi di kelas 10 itu ada 2 mata pelajaran lintas minatnya. Yang pertama adalah bahasa dan sastra Inggris, informatika, yang keduanya. Begitu juga dengan peminatan IPS sama dengan yang MIPA, bahasa dan sastra Inggris dan informatika. Di kelas 11 itu hanya 1 mata pelajaran lintas minatnya, yaitu bahasa Inggris.
Kemudian di kelas 2, di kelas 12 juga sama, bahasa Inggris lintas peminatannya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah struktur kurikulum di SMA PG Rembang untuk peminatan IPA. Jadi ini kemungkinan ini kecil sekali, mungkin kurang jelas, tapi baiklah, nanti Bapak bacakan apa aja mata pelajarannya. Yang pertama, kelompok A atau wajib A itu yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Itu alokasi waktunya adalah 3 jam per minggu. Di kelas 11 3 jam juga per minggu, dan di kelas 12 3 jam per minggu. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu alokasi waktunya 2 jam per minggu, sama kelas 11 dan kelas 12. Kemudian bahasa Indonesia alokasi waktunya per minggu 4 jam, baik kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Kemudian sejarah Indonesia alokasinya sama, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 2 jam. Kemudian bahasa Inggris sama, alokasi waktunya 2 jam per minggunya. Kemudian kelompok B atau kelompok mata pelajaran wajib B itu seni budaya, alokasi waktunya per minggu sama, dari kelas jenjang kelas 10, kelas 11, kelas 12 2 jam per minggunya. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, alokasi waktunya per minggu 3 jam, ya, sama baik jenjang di kelas 10, 11 dan 12. Kemudian prakarya dan kewirausahaan itu 2 jam per minggunya, alokasi waktunya sama untuk kelas 10, 11 dan 12. Kemudian untuk kelompok C peminatannya untuk MIPA itu matematika, di kelas 10 alokasi waktunya 3 jam. Kemudian di kelas 11 dan di kelas 12 itu alokasi waktunya adalah 4 jam per minggunya. Kemudian biologi di kelas 10 3 jam alokasi waktunya per minggu, di kelas 11 dan 12 4 jam. Kemudian fisika 3 jam alokasi waktunya per minggu di kelas 10, dan di kelas 11 dan kelas 12 itu 4 jam per minggu alokasi waktunya. Kemudian kimia 3 jam alokasi waktunya per minggu untuk di kelas 10, dan 4 jam di kelas 11 dan di kelas 12. Kemudian kelompok peminatannya atau lintas peminatannya bahasa Inggris, alokasi waktunya 3 jam per minggunya untuk di kelas 10, kemudian 4 jam di kelas 11 dan 12. Kemudian untuk khusus di kelas 10 ada 2 mata pelajaran lintas minatnya. Yang terakhir itu adalah informatika, alokasi waktunya 3 jam, sedangkan untuk kelas 11 dan 12 hanya 1 lintas peminatannya, yaitu bahasa Inggris. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah struktur kurikulum SMA PGRI Rembang untuk peminatan IPS. Jadi untuk kelompok wajib A, kelompok B itu sama dengan kelompok peminatan MIPA tadi, ya. Begitu juga alokasi waktunya. Yang membedakannya adalah di kelompok C peminatannya, ya. Khusus untuk ilmu pengetahuan sosial itu peminatannya terdiri dari 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah geografi. Di kelas 10 alokasi waktunya 3 jam, di kelas 11 dan kelas 12 itu 4 jam alokasi waktunya. Kemudian sejarah 3 jam alokasi waktunya per minggu untuk di kelas 10, dan kelas 11 dan kelas 12 itu 4 jam. Kemudian sosiologi 3 jam alokasi waktunya per minggu di kelas 10, dan di kelas 11 itu 4 jam, ya, kelas 11 dan di kelas 12. Kemudian ekonomi 3 jam alokasi waktunya per minggu, dan di kelas 11 dan di kelas 12 itu 4 jam.
Untuk kelompok lintas peminatannya sama dengan di MIPA tadi, ada 2, bahasa Inggris, alokasi waktunya 3 jam per minggu. Kemudian di kelas 12 itu 4 jam, kemudian di kelas 11 4 jam. Kemudian satu lagi untuk di kelas 10 mata pelajaran informatika, itu alokasi waktunya 3 jam per minggunya. Nah, untuk di kelas 10 itu total atau alokasi waktunya per minggu adalah 42 jam. Nanti ditambah kelompok pengembangan diri, bimbingan konseling itu 2 jam. Sehingga alokasi waktunya per minggu sama dengan kelas 11 dan kelas 12 berjumlah 44 jam per minggu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah kita lanjutkan ke jadwal pelaksanaan ya, jadwal pelaksanaan pembelajarannya. Di sini sudah kami rencanakan kalau pelaksanaannya nanti tatap muka terbatas karena sekolah kita melaksanakan program sekolah full day, jadi kita hanya sekolah atau masuk sekolah hanya 5 hari, jadi dari Senin sampai hari Jumat, Sabtunya dan Minggunya kosong atau libur. Sedangkan untuk hari Sabtu itu bisa nanti dimanfaatkan waktunya untuk kegiatan eskul ya atau ekstrakurikuler. Ini adalah rencana pelaksanaannya nanti kalau kita tatap muka terbatas ya. Jadi masuk jam 7.30 dan berakhir pukul 12:15 ya. Jadi alokasi waktunya untuk satu mata pelajaran itu adalah 30 menit ya untuk tatap muka terbatas. Jadi satu hari mapelnya itu berjumlah 9 mata pelajaran. Jadi kalau di total 44 jam per minggunya. Khusus untuk di kelas 10 itu ada tambahan 2 jam pelajaran untuk pengembangan diri bimbingan konseling. Sehingga totalnya sama 44 jam. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah jadwal pelaksanaannya. Nanti setelah kegiatan MPLS ini nanti kami share atau kami bagikan ke wali kelas masing-masing ya, baik MIPA maupun IPS, sehingga kalian akan tahu hari Senin itu mata pelajaran apa, gurunya siapa, kemudian hari Selasa begitu juga ya, sampai hari Jumat, dan waktu pelaksanaannya juga mulai masuk jam berapa dan berakhir masuk jam berapa. Di sini di jadwal ini adalah diisi dengan kode guru, nanti bisa kalian lihat kalau ini nanti kita Bapak bagikan ke wali kelas, mungkin nanti wali kelas bisa menuliskan ke kalian kode guru yang mengajar di kelas ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, nanti kalau seandainya kondisinya belum memungkinkan untuk tatap muka, maka kita akan melaksanakan belajar secara daring. Nah, waktu belajar secara daring itu kita atur juga. Jadi dari Senin sampai hari Jumat, waktu pelaksanaannya 7.30 sampai jam 3. Jadi sehari itu hanya 3 jam pelajaran ya. Jadi satu hari itu 3 jam pelajaran, dimulai dari pukul 7.30 dan berakhir pada pukul 15. Dengan rincian seperti ini, rinciannya seperti ini ya. Misalnya jam ke-1 mulainya jam 7.30 sampai dengan 9.30, kemudian dilanjutkan dengan istirahat 9.30 sampai jam 10, dilanjutkan lagi jam kedua jam 10 sampai jam 12, kemudian istirahat lagi insomma kalau ada yang mau makan, mau sholat ya. Kemudian jam terakhir jam ketiga itu akan dimulai dari pukul 13 sampai pukul 15. Jadi satu hari itu ada 3 jam pelajaran
Ini dilaksanakan jika kondisinya tidak memungkinkan tatap muka. Baik, kita lanjutkan. Ya, lanjutan jumlah jam pelajaran tadi sudah sebentar Bapak jelaskan bahwa alokasi waktu 1 minggu itu jumlah jamnya adalah 40 jam pelajaran ditambah 2 jam untuk upacara bendera dan ekskul wajib pramuka. Itu kalau misalnya kondisinya normal ya. Kemudian 1 jam pelajaran itu bebannya atau tatap mukanya adalah 45 menit. Jadi 1 jam pelajaran itu adalah 45 menit. Kemudian beban belajar penulisan struktur dan kegiatan mandiri itu maksimal 60% dari waktu kegiatan tatap muka. Ya, contoh misalnya pelajaran PKN itu jumlah jam per minggunya adalah 2 jam. Maka penugasannya itu hanya 60 menit ya. Jadi penugasannya hanya 60 menit, sisanya untuk dipakai tatap muka. Misalnya lagi mata pelajaran yang alokasi waktunya 3 jam, maka beban penugasannya adalah 80 menit. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah kalender akademik tahun pelajaran 2021-2022 yang akan kita laksanakan ya. Jadi Juli di sini kita lihat ada tanggal yang diwarnai orange dari mulai tanggal 12, 13, 14 itu adalah kegiatan MPLS ya. Kemudian tanggal 20 adalah hari raya Idul Adha. Kemudian yang tidak ada keterangannya misalnya mulai dari tanggal 21 dan seterusnya itu adalah waktu belajar efektif. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sedikit mengenai KKM yang perlu kamu pahami ya. KKM atau kriteria ketuntasan minimal ya untuk belajar tiap mapel itu untuk kelas 10 ya, untuk kelas 10 itu KKM-nya 65. Jadi nanti kalau misalnya pada saat kamu menerima raport kemudian nilai kalian di bawah 65 nilainya, contoh sini adalah 64, maka nilainya kurang. Kemudian untuk pre-grad cukup itu rentangnya 65 sampai 73. Jadi kalau misalnya kamu mendapat nilai 73 itu masih rentangnya C. Kemudian nilai 74 sampai 84 itu B ya, predikatnya B. Kemudian 85 sampai 100 itu predikatnya A. Nah, ini perlu Bapak tegaskan, perlu sampaikan jika kalian nanti ingin atau berminat untuk melanjutkan perguruan tinggi ya, atau ingin masuk atau ingin bekerja ke dunia maksudnya melamar di pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar, maka nilainya jangan sampai di bawah KKM. Kalau bisa nilainya di atas KKM, minimal predikatnya B. Jadi itu perlu dipertahankan ya, apalagi yang anak-anak yang ingin melanjutkan perguruan tinggi dengan jalur undangan. Untuk jalur undangan diusahakan nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 itu harus ada peningkatan minimal TAP ya. Diusahakan nilainya harus di atas rata-rata KKM, jangan pas KKM ya. Tuh. Kita lanjut. Bapak lanjutkan sedikit mengenai peraturan akademik di SMA PGRI Jombang ya. Itu ada terdiri dari ketentuan kenaikan kelas, ketentuan remedial dan pengayaan, dan ketentuan pemanfaatan laboratorium dan perpustakaan. Oke, kita lanjutkan.
Yang pertama adalah ketentuan kenaikan kelas. Jadi yang perlu kalian pahami, syarat untuk naik kelas itu yang pertama adalah kenaikan kelas itu didasarkan pada penilaian hasil belajar pada rata-rata nilai semester gasal dan semester genap. Jadi nilai rapatmu di semester ganjil kemudian digabung dengan nilaimu di semester genap, dirata-ratakan. Nah, itu baru kita tentukan nilaimu di atas KKM atau di bawah KKM. Kalau seandainya nilaimu di bawah KKM, di sini ada dua syarat ya. Peserta didik itu dinyatakan tidak naik kelas apabila bersangkutan tidak tercapai ketuntasan minimal lebih dari 2 mata pelajaran. Artinya gini, kalau di rapatmu nanti ada nilai di bawah rata-rata KKM lebih dari 2 atau misalnya 3 misalnya atau 4 yang kurang nilainya atau nilainya kurang di rata-rata KKM-nya, misalnya KKM-nya tadi di kelas 10 65 ya, KKM di kelas 10 tadi 65, kemudian di rapatmu tadi misal ada 4 mata pelajaran yang nilainya di bawah 65. Nah, artinya kalian tidak bisa naik kelas. Ya. Jadi Bapak ulangi lagi. Jadi nanti pada saat kenaikan kelas itu minimal hanya 2 mata pelajaran yang tidak tuntas. Lebih dari 2 kalian dinyatakan tidak naik kelas. Kemudian selain daripada itu ada pertimbangan lain untuk menetapkan siswa atau peserta didik bisa naik kelas. Yang pertama, yang bersangkutan kehadirannya itu harus mencapai 90% dari jumlah keseluruhan hari efektif. Walaupun nanti seandainya nanti proses pembelajarannya dilaksanakan daring, tetap di absen, tetap mengabsen. Jadi setiap guru mata pelajaran itu wajib mengabsen kehadiran siswanya dan siswa wajib harus mengabsen. Jadi kalau misalnya totalnya nanti di akhir semester tidak mencapai 90%, maka kamu tidak bisa naik kelas. Kemudian berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Ya, kalau pelanggarannya yang sering bolos sehari 2 hari itu masih dimaafkan. Tapi kalau misalnya sudah tidak masuk sekolah atau berbulan-bulan, ya, kemudian tugas pernah ngumpul, ya tidak bisa naik kelas. Ya, jadi berlakulah baik. Ya, jangan melanggar tata tertib. Ya, jika semua itu kalian lakukan, insya Allah akan lancar-lancar saja kamu sekolah, tetap akan naik kelas, melanjutkan ke jenjang kelas berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini bagaimana menentukan ketentuan perbaikan nilai. Jadi perbaikan nilai atau remedial, ya, misalnya mata pelajaran fisika misalnya, KKM-nya 65 di kelas 10, ulangannya atau nilai ulangan hariannya dapat nilai 50, maka siswa bersangkutan harus remedial. Nah, begitu dia remedial, kemudian mendapatkan nilai lebih dari KKM atau di atas KKM, misalnya 80, 90, maka nilainya masih tetap dituliskan standar KKM-nya. Kalau standar KKM-nya 5, berarti 65. Begitu ya. Itu ketentuan dari remedial atau perbaikan. Jadi nilai remedial itu adalah nilai standar KKM. Walaupun dia nanti perbaikan nilainya dapat 100, tetap nilainya standar KKM. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sekolah SMA Negeri Gelombang ini fasilitasnya laboratorium IPA itu ada, baik kimia, fisika, dan biologi. Dan peralatannya sudah lengkap. Nah, ketentuan pembentukan laboratorium IPA itu siswa itu berhak melakukan praktikum di laboratorium minimal 2 kali setiap pelajaran IPA dalam 1 semester. Kemudian siswa melakukan praktikum di laboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
Kemudian dalam melakukan praktikum siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku. Nah, selesai praktikum, siswa harus wajib membuat laporan praktikumnya. Oke, kita lanjutkan. Laboratorium komputer. Kita ada laboratorium komputer. Ya, setiap siswa juga berhak melakukan praktikum komputer atas izin guru mapelnya. Kemudian siswa melakukan praktikum di bawah pengawasan guru mata pelajaran, dan melakukan praktikum siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku. Ya. Kemudian perpustakaan. Jadi setiap siswa yang sekolahnya di SMA PGR Jombang itu otomatis menjadi anggota perpustakaan. Kemudian dia berhak untuk minjam buku perpustakaan dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian setiap siswa itu memanfaatkan buku perpustakaan sebagai sumber belajar. Kemudian proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan guru mata pelajaran atau piket. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran. Jadi layanan ini dapat dilaksanakan pada jam pembelajaran maupun luar jam pelajaran sepanjang guru tidak sedang belajar. Artinya gini, jika nanti dalam proses pembelajaran kalian mengalami kesulitan dalam memahami mata pelajaran tersebut, kalian bisa konsultasikan dengan guru yang bersangkutan. Dengan ketentuan itu tadi, bisa dilakukan di luar jam pelajaran atau pada saat jam pembelajaran, ya, sepanjang tidak mengganggu proses mengajar. Kemudian layanan itu bisa juga dilakukan di luar jam sekolah atas kesepakatan guru dan peserta didik, dan tetap dilaksanakan di lingkungan sekolah. Bisa juga layanan ini atau bisa sifatnya mendesak, kalau tidak paham, tidak mengerti, langsung hubungi melalui handphone, atau sekarang mungkin sudah terbiasa kita menggunakan chat atau WA. Bisa kita tanyakan kepada guru yang bersangkutan mengenai materi pembelajaran yang belum kalian pahami. Ya, kita lanjutkan. Karena kalian masuk satu grup atau satu warga dalam satu kelas yang diawasi oleh wali kelas, maka bisa kalian laksanakan layanan ini ya setiap saat di dalam jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Jadi kalian bisa konsultasikan masalah kalian ya dengan wali kelas kalian, ya tentang masalah materi pembelajaran atau masalah gurunya, ya. Kemudian kira-kira mendesak, ya, atau konsultasi itu urgent benar, itu bisa kalian hubungi wali kelas kalian melalui handphone atau melalui chat, ya, untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Nah, di sekolah itu ada budaya sekolah, bukan budaya sekolah ini ya, kalau misalnya kita di luar sana di masyarakat ada budaya masyarakat. Kalau di lingkungan sekolah berarti budaya sekolah. Apa aja yang ini budaya sekolah, khususnya di SMA PGRI Jombang ini? Ya, yang pertama adalah kegiatan pembelajaran melalui budaya sekolah itu antara lain adalah upacara bendera, itu dilaksanakan setiap hari Senin, itu wajib. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal KBM atau kegiatan belajar mengajar. Jadi jam pertama pagi misalnya masuk jam 7.30 diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian di setiap hari Jumat di SMA PGR Jombang itu mungkin nanti diatur oleh pembina orasinya, atau minggu pertama atau minggu kedua atau minggu ketiga itu kita akan melaksanakan atau membacakan surat Yasin secara berjamaah di setiap hari Jumat. Mungkin misalnya minggu pertama baca surat Yasin, kemudian minggu kedua adalah Jumat bersih atau senam pagi. Bisa juga dilaksanakan seperti itu. Mungkin nanti pembina atau pihak sekolah atau yang untuk
Untuk masalah Yasin itu ada pembina rohis yang mengaturnya, waktunya atau minggu pertama atau minggu kedua atau minggu ketiga atau minggu keempat. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada layanan bimbingan konseling yang bisa kalian manfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kalian hadapi, baik mengenai pembelajaran atau hal-hal yang lain yang bersifat materi. Yang ada layanan konsultasi peserta didik dan wali kelas dapat melalui HP untuk hal yang bersifat mendesak. Bapak lanjutkan ketentuan mutasi siswa antara peminatan. Jadi pada tahun pelajaran 2001-2002 penentuan peminatan setelah dinyatakan diterima melalui PPDB, ya, jika peserta didik menghendaki pindah program atau peminatan atau lintas minat, itu dapat dilakukan paling lambat 2 minggu setelah masuk tahun pelajaran dengan mempertimbangkan permohonan tertulis, diketahui oleh guru, hasil prestasi belajar siswa, kemudian hasil observasi yang dilakukan guru BK, kemudian kondisi dan kebijakan sekolah. Jadi anak-anak maksudnya begini, nanti khusus yang kelas 10 nanti pada saat proses pembelajaran telah dilaksanakan 1 atau 2 minggu kalian kalian jalani, misalnya di peminatan IPA selama 2 minggu, siswa peminatan IPA misalnya sudah menjalankan proses pembelajaran selama 2 minggu, tidak betah atau misalnya tidak mampu untuk mempelajari mata pelajaran di peminatan IPA, nah itu bisa mengajukan permohonan pindah peminatan, misalnya dari IPA pindah ke IPS atau sebaliknya yang IPS pindah ke MIPA. Kira-kira bisa dipahami ya anak-anak semua ya. Mungkin untuk pengenalan kurikulum hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada kalian peserta MPLS tahun 2001-2022. Jika nanti ada yang ingin tanyakan, ada yang ingin atau kurang paham, mungkin bisa tanyakan langsung ke Bapak ya. Nanti Bapak jelaskan materi mana atau bagaimana atau hal mana yang belum kalian pahami ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan tentang kurikulum di SMA PGR Gelombang. Semoga kalian semua bisa memahami dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran yang akan kalian laksanakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.